Untuk film Makers in Cell Nomor 7 versi Indonesia ini menurut saya itu berhasil dieksekusi dengan baik, tepatnya itu bisa dilokalisasi dengan baik, dan itu beberapa ceritanya itu emang disesuaikan dengan audiens Indonesia, dan itu tuh terasa baik gitu. Bahkan film ini mendapat semacam sequel gitu yang pada di versi Koreanya tidak ada, dan ini tentu saja sesuatu yang unik untuk sebuah film adaptasi. Untuk hubungan komunikasi antar tokoh dalam film ini, apalagi dari Dodo Rozak gitu, sangat unik di mana dia itu sebagai penyandang disabilitas yang gaya bicaranya mungkin agak tidak biasa untuk orang normal, namun tap-tap karakternya itu bisa memiliki bonding yang baik gitu. Dan untuk yang saya rasakan saat melihat adegan komunikasi antar tokohnya itu, saya merasa Dojo Rozak ini benar-benar penggambaran yaitu orang-orang yang penyandang disabilitas dengan komunikasi yang seperti itu, dimana itu apalagi saat beberapa tokoh itu kayak kurang mengerti dengan apa yang dibicarakannya, itu seorang itu gambaran nyata bagaimana beberapa masyarakat itu uh, kurang bisa berhadapan dengan orang-orang seperti itu gitu. Dan apakah komunikasi di sini terbilang realistis? Ya, untuk dari segi komunikasi dari penyandang disabilitas ini lumayan bisa sedikit realistis, walaupun ya mungkin ada beberapa dialog yang mungkin agak terasa di ya, dan bapak sebenarnya bukan dialog dari Dodo Rozaknya, tapi dialog dari tokoh-tokoh lain, yaitu teman-teman di penjara tuh. Di situ mungkin ada sedikit berlebihan gitu. Ya sebenarnya pembicaraan mereka tuh kayak kurang natural untuk orang-orang di dalam penjara gitu ya. Dan apakah film ini mempengaruhi cara pandang terhadap komunikasi interpersonal? Ya, ini sangat mempengaruhi sekali, di mana kita tuh bisa melihat perspektif dari seorang penyandang disabilitas, di mana kita melihat dia berkomunikasi, di mana itu dia menggunakan gestur tangan, bahasa wajah itu benar-benar ya, yang kita itu tidak biasa itu. Namun disitulah letaknya kita tuh bisa memahami sudut pandang sebagai penyandang disabilitas itu. Dan bagaimana penggunaan dialog komunikasi verbal, ya menurut saya dialognya itu terbilang sangat fine gitu untuk sebuah film drama lagi gitu. Walaupun mungkin ada beberapa dialog yang istilahnya tuh mungkin hiperbola atau dilebih-lebihkan untuk beberapa dialog teman-teman yang di penjaranya itu. Apa bentuk komunikasi nonverbal yang Anda lihat? Ya itu dari tokoh Dodo Rozak, dari gestur bahasa tubuh dia itu benar-benar penggambaran seperti penyandang disabilitas gitu. Dan untuk ekspresi wajah dari tiap-tiap kakak pendukungnya juga ini ada yang kuat, apalagi yang jadi semacam penjaga di penjaranya itu tuh. Itu menurut saya ekspresi wajah itu yang kuat. Dan penggunaan bahasa dan Indonesia dalam percakapan tokoh itu untuk sesuai, dan untuk gimana bapak Indonesianya, misal di awal-awal mereka tuh kayak marah, tidak senang dengan kehadiran Dodo, itu pelan-pelan mereka menerimanya, itu tuh benar-benar terasa gitu. Dan bagaimana para tokoh mengekspresikan emosi mereka, nah itu untuk Dodo Razak itu dia dari segi suara, bahasa tubuh, segala macam itu benar-benar ekspresi banget. Sedangkan untuk tokoh-tokoh lain itu lebih terasa di bagian mimik wajahnya gitu. Tapi ya juga dari intonasi juga bisa itu. Tapi sepertinya untuk tokoh-tokoh lain itu seperti minim di bagian gerakan itu. Ya kecuali untuk anaknya itu yang benar-benar penggambaran anak yang sedih gitu. Dan bagaimana cara tokoh menyelesaikan konflik melalui komunikasi? Ya, jujur untuk kalau sesuai film Dodo Rozak ini seperti komunikasinya tuh
Bukan, dia tuh bukan untuk bagian akhir film di sini. Dodo tuh benar-benar ini apa? Dia tuh benar-benar tidak menunjukkan ekspresi sedih atau hilang saat berpisah dengan putrinya. Itu seolah-olah dia tuh emang bisa menyembunyikan semua perasaan tersebut gitu, yang menurut saya tuh bagian klimaks yang bagus untuk karakter utama itu Dodo Rozak sendiri gitu. Dan apa pesan moral yang anda tangkap dari film ini? Pesan moralnya mungkin secara umum orang-orang bakal mikir ini keadilan akan datang walaupun terlambat, tapi tidak. Menurut saya pesan moral dari film ini justru dari Dodo Rozak dan anaknya, di mana kita melihat bahwa ini seorang ayah walaupun menderita keterbatasan seperti itu, dia tuh tetap ingin ingin anaknya tuh bisa tenang, bisa bahagia segala macam. Itu menurut saya itu benar-benar sebuah sebuah pesan moral yang pasti sulit untuk dilakukan oleh ayah-ayah di luar sana mungkin ya. I mean itu emang ini benar-benar sebuah penggambaran di mana itu pengorbanan ayah paling besar banget gitu kalau di film. Dan hubungan antar tokoh ini bisa dibilang saya nggak bisa terlalu bahasa yang ilmiah banget, tapi menurut saya tuh untuk teman-teman di penjara tuh beneran sohib banget gitu. Mereka tuh benar-benar mau ngebantu Dodo Rozak ini nih. Nah, apalagi ini penjaga penjaranya tuh, dia tuh benar-benar jadi kalau yang teman-teman penjara tuh sohib, kalau yang penjaga penjara tuh kayak best friend gitu. Benar-benar dia tuh bisa nolong, bantu banget Dodo Rozak ini. Apalagi dia ini membantu ngurus anaknya gitu di film sequelnya. Adegan mana yang paling berkesan? Ini tuh ya, yang paling berkesan menurut saya itu adalah saat ini anaknya, aduh saya lupa lagi siapa namanya, Kartika atau siapa, iya pokoknya itu aja. Pas anaknya itu keluar penjara dan ngelihat bayangan ayahnya naik balon udara gitu, terus memegang tangan senang gitu. Itu menurut saya itu beneran puncak klimaks buat adegan itu. Benar-benar sebuah penutup yang ini gimana, rasa manis tapi sangat sedih gitu. Benar-benar ini untuk ibaratnya gini, melihat bukan ibaratnya tuh melihat sebuah kue gagal gitu, tapi pas dicoba rasanya manis. Ya itu maksud ya pokoknya begitulah. Benar-benar itu penggambaran yang bittersweet ending lah gitu. Apakah film ini meningkatkan kesadaran Anda terhadap isu sosial? Sejujurnya ini mau meningkatkan isu sosial banget, dimana bukan dari sebenarnya isu sosial disabilitas yang bicaranya begitu sebenarnya udah lama, cuman lebih menyoroti isu sosial soal dimana itu pengadilan tuh kadang tidak adil gitu, dan orang-orang salah tangkap atau orang-orang sengaja dijadiin kambing hitam. Itu benar-benar sebuah gambaran sosial yang jarang banget ada di film-film sebelumnya di masa itu ya. Di masa itu ini tahun berapa ya, saya lupa ya. Pokoknya sebelum itu jarang banget ada yang ngebahas isu soal orang salah tangkap, orang salah di penjara gitu. Segala macam. Ini benar-benar sebuah sebuah sindiran sosial juga gitu. Bagaimana Anda menafsirkan pesan sosial yang disampaikan melalui komunikasi? Ya, pesan yang disampaikan ini dari Dodo Rozak sendiri itu benar-benar dia tuh benar-benar nggak ya begini aja. Ini semisal Dodo Rozak nggak dijadiin karakter penyandang disabilitas juga, ini dia tuh cara bicaranya, cara penyampaian sosialnya menurut saya tuh bakal tetap sama itu merupakan gambaran di mana orang-orang kecil itu tuh terpaksa harus ini ibaratnya tuh kayak ditendang sama pihak atas buat dijadiin kambing hitam, dimasukin penjara, dihukum padahal yang nggak salah apa-apa.
Ya itulah ibaratnya seperti itu.